Kami dari tim Kappa FTUI plus maksudnya beserta ada yang bawa istri, ini melakukan pendakian ke Gunung Rinjani dari tanggal 4 Agustus ya sampai tanggal 6 Agustus tahun 2022. Tapi sebelum kita menginap di hotel, kita dibawa-bawa ini dulu keliling-keliling ke Mandalika untuk melihat-lihat pemandangan di sana. Oke sih memang. Mantep ini, keren. Panas? Panas tapi seru. Dulu kayak gimana, Pak? Dulu di situ tuh tahun 94 ya, saya ingat dulu yang di sini. Tapi belum ada bangunan begini. Yang ada padang rumput sama kebo. Sekarang udah beda, Pak ya? Iya. Modelnya juga ganteng ya, luar biasa. Gimana keindahan Lombok? Ini luar biasa ya, ampun. Nggak nyesel. Ini belum Rinjani ya? Belum. Baru Mandalika guys. Baru Mandalika. Jadi rekomendasi banget ya, rekomendasi banget guys liburan ke Lombok. Ini dua girls kita yang keren banget deh. Insya Allah. Insya Allah. Berarti besok harus sampai summit nih. Ya, Oh, iya. amin, Harus amin, dong, amin. harus dong, Bu. Kemudian karena belum mulai mendaki, kita diantar dulu ke tempat wisata Mandalika, kita mau makan ayam taliwang, khas Lombok tuh. Setelah diantar ke Senaru, hal pertama yang dilakukan adalah briefing. Menurut kami itu cukup jelas ya, runut tiap pos apa yang nanti dihadapi, ada apa aja, cukup jelas. Terus setelah itu kita diantar untuk menginap di hotel. Baru keesokan harinya kita mulai melakukan pendakian. Lalu setelah melakukan pendakian itu kita berangkat jam 8 ya dari Sembalun ya. Iya. Oh ya, jam 8. Hai, sekarang kita sudah ada di mobil pick up. Kita mau kemana guys? Base camp. Base camp, pos 1. Kita persiapan menuju puncak Rinjani. Semuanya siap? Wah, iya. Mas Ajis, ini aktor. Yang mana? Aktor. Hah? Mereka pemeran pembantu semua yang sebelah sana. Kelihatan jamnya ya. Sekarang kita sedang berada di gate utama atau gerbang utama yang disebut juga kandang sapi. Nggak tahu kenapa namanya jadi kandang sapi ya. Padahal kita mau naik gunung bukan mau ke kandang. Nah, kita akan dari sini berangkat menuju pos 1 yang jarak tempuhnya kalau jalan kaki itu kurang lebih 1 jam. Tapi juga tersedia sarana ojek. Jadi kalau misalnya yang mau menghemat tenaga dari pos utama sini bisa langsung menuju gate pos 2 dengan menggunakan ojek. Nah, ini teman-teman dari Kappa dan Mapala UI udah siap semua. Kami satu rombongan ada 12 orang. Doakan semoga semuanya selamat dari sini ke atas, dari atas kembali lagi ke bawah dengan selamat. Ini teman-teman, tante, ini kita mau berangkat untuk pendakian ke Rinjani. Sebelum kita mulai jalan, kita berdoa dulu supaya perjalanan kita selamat sampai tujuan, pulang juga ke base camp selamat, kembali ke Jakarta juga selamat. Oke, kita berdoa mulai. Rinjani adalah harapan, tujuan, dan cita-cita para pendaki. Perjalanan panjang dan panas terik yang sangat menyengat tidak mematahkan semangat mereka. Banyak orang bertanya, apa yang kau cari di gunung sana? Tapi tidak pernah ada yang bisa menjawabnya. Mendaki adalah perjalanan spiritual bagi setiap insan yang melakukannya. Gunung Rinjani yang terletak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia bagian timur, mempunyai daya tarik tersendiri bagi para pendaki.
baik pendaki lokal maupun pendaki internasional. Termasuk rombongan pendaki kali ini yang datang dari Pulau Jawa. Mereka adalah alumni dari sebuah universitas ternama di Indonesia, yaitu Universitas Indonesia, jurusan Teknik. Setelah ini masih ada lagi lebih dari ini kan. Pemanasan Masih semangat dong. puncak. Kita mau menuju ke pos 2. Di situ nanti kita akan makan siang bersama. Pastinya akan sangat seru karena ada acara makan. Dan pemandangan Wah, pemandangannya luar biasa. Excellent, very beautiful. nanti makan siang sambil lihat Wah, sampai view. melihat pemandangan. Aduh, kayaknya kalau lewat mertua nggak kenal deh. Saking mantapnya. Dari gerbang utama menuju pos 2, pendaki harus berjalan melalui sabana yang sangat luas dengan kondisi panas yang sangat terik. Selain stamina yang baik, tentunya mental yang kuat juga sangat dibutuhkan untuk dapat menyelesaikan pendakian ini. Pesona serta eksotika Gunung Rinjani menjadi magnet bagi para pendaki, menjadi penyemangat untuk terus berjalan dan menyelesaikan misi pendakian kali ini. Karakter dari jalur yang ditempuh untuk mencapai puncak Rinjani sangat berbeda dengan gunung-gunung lainnya. Dengan waktu tempuh kurang lebih 2,5 jam, mereka tiba di pos 2. Jadi ngerepotin Mas Danang nih. Perjalanan ke pos 2. Tahu kalau umpamanya ini pos 2, tadi pos 1 lanjut aja langsung ke sini. Oh, saya istirahat. Selamat sore, kami dari tim Kappa Plus. Kappa Plus Plus tepatnya. FTUI. FTUI Jakarta melakukan penanaman pohon beringin. Semoga pohon ini nanti Semoga tumbuh besar dan berkembang sampai kita kembali ke sini sudah tinggi besar. sudah tinggi Amin. besar. Amin. Kita udah bisa bikin hemok di pohon ini. Ya. Iya. Sebagai bagian dari komitmen para pendaki dalam menjaga kelestarian alam, dilakukan kegiatan menanam pohon di pos 2. Mantap jaya ya. Mantap Jaya. Mantap Ini jaya. Iya. ini air Air untuk campur ada ya, dagingnya dikit sekaligus sebagai pupuk Iya. supaya dia tumbuh subur. Iya. Sebelum melanjutkan perjalanan dari pos 2 menuju ke pos 3, anggota tim menyempatkan diri untuk beristirahat sejenak, makan siang, serta bersujud menghadapkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita ketemu di pos 2 untuk makan siang. Kita disuguhkan dengan makan siang yang menurut kami untuk kelas pendakian itu eksklusif ya. Gimana teman-teman? Asik ya makannya? Asik dong. Asik ya. Makan siang plus buah-buahan, minuman hangat semua tersedia. Setelah menempuh perjalanan selama 1 jam, para pendaki tiba di pos 3. Wah. Kita di mana? Pos 3, Pos 3. 13.35 sampai di pos 3. Berapa menit tuh dari pos Selamat 2? 1 jam dari pos 2. Wih, Semangat. Luar biasa. Silver Queen lah.
250 mili. Istri gue bilang bawa aja satu itu. Aduh. Aslinya dari sana pakai bambu kali ya, Riz ya? Iya. Masih dengan semangat yang sama, para pendaki melanjutkan perjalanan. Kebersamaan dan kekompakan yang terjalin juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan pendakian ini. Lelah dan letih selama perjalanan dapat dihalau dengan senda gurau dan canda tawa. Jalur menuju puncak Rinjani didominasi dengan sabana dan lahan terbuka yang luas. Dalam kondisi panas dan kering, pendaki betul-betul harus memperhatikan pijakan kaki untuk menghindari cedera. Iya, kaki dulu. Ah, gimana Pak? Pos 4 ini kita. Pos 4. Gimana treknya tadi? Luar biasa. Tanjakan nggak habis-habis. Tapi tetap semangat. Sampai di pos 4, cuma rasio. Kita udah melewati pos 4, sekarang dalam perjalanan menuju Pelawangan. Pelawangan itu tempat nanti kita istirahat. Nah, dari pos 4 menuju Pelawangan, nanti kita akan melewati 7 bukit yang katanya namanya Bukit Penyesalan. Tapi kan lucu ya, katanya menyesal kemudian, tapi ini sebelum nyampe udah dikasih tahu bakal nyesel. Kayaknya nggak nyesel ya, kita ganti nama jadi Bukit Pengharapan. Karena kita berharap bisa summit sampai puncak, jadi harus tetap semangat. Dah. Cuacanya alhamdulillah menurut cerita dari teman-teman yang udah pernah kesini, waktu itu katanya dia sampai mau pingsan karena saking panasnya. Tapi sejak kita naik tadi sangat bersahabat. Berkabut cuma nggak mengakibatkan sampai dehidrasi, cuma memang karena juga faktor usia ya, kita juga sadar kekuatan diri, jadi memang nggak terlalu bisa cepat-cepat, tapi yang penting utamanya kita tetap semangat untuk bisa sampai di puncak, ya kan? Semoga cuacanya tetap bertahan seperti ini sampai sana, dan mudah-mudahan semua pesertanya aman, nggak ada kendala apapun. Bisa? Sampailah di Pelawangan. Bukit Penyesalan dulu. Ya, Bukit Penyesalan. Penyesalan itu terus terang jalurnya lumayan berat buat kita yang sudah tidak muda lagi ini. Tapi kita sampai di sini di Pelawangan, dan tenda sudah tersedia, dan kita disuguhkan juga dengan meja menghadap sunset. Saat itu udah 5:30 ya, udah mau sunset. Kita suguhkan minuman hangat, kita menghadap sunset, dan kita boleh beristirahat saat itu ya. Nggak kebayang sebelumnya bisa sampai sini. Ternyata bisa juga. Aduh, Masih cerah lagi ya? cerah. Tinggal nunggu besok nih. Wih, mantap. Pak gimana Pak? Mantap lah. Walaupun umur kita udah nggak bisa dibilang muda, tapi masih bisa sampai di sini. Kebahagiaan pun terpancar di wajah para pendaki saat tiba di Pelawangan. Memandangi awan putih yang berarak, serta danau segara anak nan rupawan, seketika mampu melunturkan segala kelelahan setelah menempuh perjalanan yang panjang serta berliku.
Selamat makan. Sebentar, Jeng jeng jeng. Ahli juru bicara. Wah. Kedinginan guys, lihat Kedinginan. dong. Pirantinya udah kayak apaan aja. Makan yuk, mari. Ini yang paling penting nih. Jangan sampai perut kosong ya guys kalau lagi jalan gini. Luar biasa. Cobain dulu sekali. Coba kita makan dulu. Mantap, Mantap, mantap. lengkap ya, lengkap banget. Ada Ini keren telur, banget loh ini. Apa namanya Ada rinjani ini? ikan, Dari ikan tadi ayam ya. makanannya enak-enak dari kemarin. sayuran juga lengkap. Wih. Oke, Pelayanannya luar thank you biasa. very much. Thank you. Oke, selamat makan. Ya, terima Dadah. kasih. Wah, selamat makan. Ayo Mas Hadi, makan Mas Hadi. Iya. Gimana Pak? Gimana? Mantap. Selamat makan. Iya. Bon appetit tuh. Kita makan di dalam tenda ya. Oke. Karena- room service-nya oke. Karena kedinginan. Jadi Ada yang makan di luar apakah? nggak ada. Oh, nggak ada ya. Wah, selamat makan. Mantap kita dari Green Rinjani. Gimana? Oke, mantap makanannya. Kita cobain dulu ya. Oke. Buat besok summit nih. Buat persiapan summit. Kita Coba cobain dulu. ini. Ini enak. Wih. Mantap. Wah, gimana? Mantap. Ya, di waktu normalnya kita jalan dari sini ke puncak 3 jam. Tapi kalau maaf kalau dari kecepatan kita ini mungkin bisa sampai 5 atau 6 jam. 2 kalinya lah ya. Iya. Ya, 2 kali lipat. Soalnya saya lihat tadi pas di jalan pasir itu bahkan terlalu sulit kelihatannya. Soalnya besok sepanjang teriaknya Pasir. kita lalui ya kayak gitu. ya Yang sebelum tangga itu. semua. Selama pendakian summit kan mulainya jam 1.45 ya. Jadi sampai ke atas itu ada hampir 1 jam. Kemudian ketemu trek berpasir. Lalu di trek berpasir itu sih kalau Rinjani yang lumayan berat gitu. Karena jujur aja ini beda dengan 20 tahun yang lalu jalurnya gitu. Sekarang jalurnya lebar, berdebu. Kita kan rombongan besar yang ke summit ya, ada 10 orang. Dan dari Green Rinjani membagi menjadi 3 guide, 1 di depan, 1 di tengah, dan 1 di belakang. Ya. Dan tidak ada 1 orang pun yang tertinggal. No left behind ya. No one left behind. Jadi semuanya summit. Pengaturan yang bagus ya menurut kami ya. Jadi Ya. depan memberi arahan, tengah menjaga, dan paling belakang mengawal jangan sampai ada yang tertinggal. Ini udah jam berapa? Jam 3 guys, jam 3. Kita start dari bawah jam berapa tadi? Jam 2 kurang 15 guys. Guys, tapi di sini keren banget guys. Iya. Tahun. Lumayan lah. Lumayan lah. Lumayan. Rasa? Ya, so-so. Dari berapa kali naik gunung, ini yang tertinggi dan ini terberat. Bukan hanya berat tapi terberat, berat banget. Pas saat menuju summit itu kita sudah dihadapkan dengan jalur pasir dan kerikil. Itu kita menapak 1 meter, setengah meter mundur, 1 meter ke depan, setengah meter mundur. Tapi itu suasana masih gelap, jadi kita nggak lihat ke depan. Pokoknya kita jalan aja terus sampai ke menuju yang disebut letter E. Di tengah-tengah letter E, matahari mulai terbit pelan-pelan. Disitulah mulai terlihat kan, waduh, puncaknya masih jauh, seram ya, dan kondisi kayak gini. Kondisinya serem. Mungkin sama seperti teman-teman. Terus terang saya juga sempat mungkin akan berhenti. Summit udah kelihatan tapi kayaknya udah gak sanggup, kaki kayaknya udah berat banget. Tapi teman-temannya juga terus bergerak pelan-pelan ya. Akhirnya meskipun lebih lambat dari kita perkirakan sampai summit, dan sampai situ yang saya rasakan luar biasa, keindahan alam, keindahan ciptaan Tuhan, melihat Danau Segara-Anakan dan melihat sekeliling, melihat Danau Gunung Agung, Gunung Batu dan kejauhan, Gunung Tambora kejauhan, luar biasa, tidak bisa diungkapkan. Sudah di mana kita, Pak? Puncak Rinjani. Puncak Rinjani. Sudah lemas sih. Sudah lemas. Ini sudah lemas ini. Lemas juga. Lemas juga. Puncak Rinjani. Nah,
tanggal 5 Agustus 2022 persis jam 7 pagi nyampe Puncak Rinjani 3726 mdpl. Wih. Keren banget Gimana gimana perasaannya, Pak? Aduh, praise the Lord, Tuhan baik. Kami dari Kapa FTUI and Family hari ini telah sampai di puncak Gunung Rinjani dengan ketinggian 3.726 mdpl pada tanggal 5 Agustus tahun 2022. Terima kasih kepada tim Green Rinjani atas supportnya yang luar biasa. Green Rinjani, Jadi kalau dari saya ini tidak mewakili sih, tapi pribadi juga pasti teman-teman juga punya pemikiran yang sama. Kita sangat berterima kasih kepada Green Rinjani karena telah membantu kita untuk trip kali ini ke Gunung Rinjani dan kita sampai summit, terutama buat guide-nya Mas Dana, Mas Fahmi dan Mas Kandar, juga buat reporter, buat porter yang lain semuanya top ya. Lalu buat tim dokumentasi juga Mas Ajis, sama Mas Joeng. Tukang ledeng nggak ada tukang ledeng. Jadi secara keseluruhan buat kami ya oke, ini top. Dari beberapa kali kita melakukan trip di gunung-gunung yang lain, ini termasuk yang the best lah yang kita udah alami. Oke, akhirnya pada hari ini tanggal 6 Agustus 2022 tim pendakian dari Kapa UI akan turun menuju bawah. Yang kemarin direncanakan kita akan turun melalui jalur Torean, tapi ada perubahan karena satu dan lain hal. Salah satunya adalah menurut mereka yang sudah sampai summit, jalurnya itu sungguh berat sehingga perlu menambahkan satu malam untuk menginap lagi di Pelawangan. Dan akhirnya kita setelah sepakat turun kembali melewati jalur Sembalun, jalur yang kita gunakan untuk naik. Yang penting adalah semuanya dalam keadaan sehat, semuanya dalam keadaan senang sekali. Terima kasih buat porter yang sudah membantu kita mengangkat semua keperluan. Tendanya juga bagus, sangat nyaman, makanannya juga enak-enak. Tim dokumentasi yang selalu siap merekam semua kegiatan teman-teman dari Kapa UI ini. Kemudian juga tim guide yang benar-benar memotivasi teman-teman semuanya untuk bisa sampai di summit gitu. Terima kasih buat Green Rinjani, sampai ketemu lagi. Semoga kita dalam perjalanan turun juga dalam keadaan sehat dan selamat. Oke, thank you. Perjalanan ini memang singkat, tetapi syarat dengan makna. Saling mendukung, saling memberikan semangat, nilai persahabatan, persaudaraan, dan kebersamaan yang tidak akan pernah terlupakan. Ada jadi seru jadi dalam kamera. Mau di-cut apa dimasukin video, Pak? Masukin. Sesungguhnya perjalanan ini bukan pendakian biasa. Ini adalah perjalanan spiritual
bagi setiap peserta yang akan selalu tersimpan rapi di dalam ingatan dan hati. Guys, kita udah sampai di pos 2. Sekarang kita mau makan siang ya, udah disiapin spaghetti. Spaghetti kayak tau ya? Model baru nih. Makannya selalu mewah, green jati jatuh. Hijaunya habis dulu hijau. Thank you.